dirimu takkan ada habisnya, membuat diriku menggila. Bila hati ini menjatuhkan pilihan, apapun akan ku lewati. Hari ini sayang sangat penting bagiku, kau jawaban yang aku cari. Kisah hari ini kan ku bagi denganmu. Dengarlah sayang, kali ini permintaanku padamu. Dan dengarlah sayangku, aku mohon kau menikah denganku. Ya, hiduplah denganku, berbagi kisah hidup berdua. Hari ini kita berkumpul di gereja ini untuk ikut ambil bagian dalam ibadah pernikahan saudara kita Bram Parada Simatupang dengan Garnistri Kurniawati. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai ayat 2. Ayat 2 kita berdiri. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwa, pujilah Dia. Datang berambillah musikmu berkat, angkatlah puji-pujian. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah itu tempat perlindungan kita. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami yang bermaksud melangsungkan perkawinan. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat, bersilakan duduk kembali. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang berbahagia pada hari ini atas pernikahan kedua anak kita yang kita cintai, Bram Parada Simatupang dan Garnistri Kurniawati.
di mana mereka datang memohon berkat Tuhan supaya mereka menjadi rumah tangga yang berkenan dengan Tuhan. Dan marilah kita doakan supaya rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang selalu diberkati Tuhan dan rumah tangga yang selalu berjalan di dalam kehendak Tuhan, rumah tangga yang setia, rumah tangga yang tidak terceraikan oleh apapun kecuali oleh kematian, dan berkat-berkat Tuhan berlimpah di dalam rumah tangga mereka. Maka firman Tuhan menjadi bekal di dalam perjalanan rumah tangga mereka dan sekaligus untuk mengevaluasi perjalanan kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Roma pasal 12 ayat 16, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Dalam bahasa Batak, sadama rohamu sama hamu, unang hati boon pikir hamu, patu toruhamu marohamu tu haserepon, unang perbisuk hamu di rohamu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pernah mengatakan demikian, hati-hatilah dengan sinetron percintaan. Hati-hatilah menonton sinetron percintaan, karena di dalam sinetron percintaan yang mengalami gelombang-gelombang suka, tantangan di dalam perjalanan percintaan itu, dan di akhirnya dikatakan lalu mereka berbahagia untuk selama-lamanya. Endingnya dikatakan lalu mereka berbahagia selama-lamanya. Itu yang sering kita tonton di drakor, drama Korea, ya kan? Percintaan, dan di ending daripada percintaan itu mereka menikah dan dikatakan mereka berbahagia selama-lamanya. Yang menjadi pertanyaan, apakah mereka memang berbahagia setelah selama-lamanya setelah menikah? Yang pasti boleh kita katakan, tidaklah selama-lamanya orang berbahagia ketika sudah memasuki perjalanan kehidupan rumah tangga. Tidaklah berbahagia selama-lamanya. Maka disinilah kita perlu mengatakan, kalau jatuh cinta itu gampang, jatuh cinta itu gampang. Orang sekarang jatuh cinta ketika di medsos. Sudah tidak sedikit lagi ketika kita tanyakan jemaat kita yang menikah, di mana kalian berkenalan? Kami kenalan di medsos. Kalau Bram saya tanyakan kemarin di mana kalian berkenalan, mereka berkenalan di gereja. Kalau mereka ini berkenalan di gereja, dan kiranya untuk selama-lamanya tetap cinta kasih itu tidak pernah pudar dari gereja. Jatuh cinta itu gampang, mudah. Orang bisa dengan pandangan pertama jatuh cinta, tetapi yang jatuh cinta itu supaya tetap langgeng, maka perlu untuk membangun cinta.
Cinta itu yang selalu terus dibangun. Karena membangun cinta itu adalah sulit. Jatuh cinta gampang, tetapi membangun cinta itu sulit. Karena di sana kita dikatakan untuk selalu belajar, untuk selalu mencintai, belajar kita untuk menghargai, belajar kita untuk saling merendahkan hati kita, tidak meninggikan ego kita masing-masing. Karena sering runtuhnya sebuah rumah tangga itu adalah karena menonjolnya egoisme diri masing-masing. Individualistis, merasa diri lebih hebat daripada partnernya ataupun daripada istri ataupun suaminya. Tidak ada yang tamat di dalam rumah tangga itu. Dan kuncinya tadi dikatakan, jangan kamu merasa dirimu pandai. Hargailah suami, hargailah istrimu. Karena prinsipnya seorang istri tetap dia sebagai istri, sebagai suami tetap dia sebagai suami. Di sanalah kita boleh saling menghargai. Syukurilah apa adanya. Mengucap syukur ini juga hal yang penting di dalam kehidupan rumah tangga kita. Bersyukur apa adanya. Maparhanalum na adongi. Apalagi di pada masa sekarang ini, boleh kita katakan karena sulitnya kehidupan sekarang ini, bahwa kehidupan aktivitas manusia untuk mencapai cita-citanya sudah bergeser pada satu istilah yang disebut dengan multipe. Karena tuntutan zaman sekarang ini sudah bergeser kepada yang disebut dengan multipe. Apa itu yang disebut dengan multipe? Ada mengatakan pergi pagi pulang petang. Karena tuntutan di dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga, pergi pagi pulang petang, pinggang pegal-pegal, penghasilan pas-pasan, potong pajak, potong pinjaman, pensiun pun penuh penderitaan. Itulah multipe yang kita hadapi pada zaman sekarang ini. Maka kita katakan, ya syukurilah kehidupan ini, syukurilah penghasilanmu. Sebagai seorang istri harus tahu mensyukuri seberapapun penghasilan daripada suami. Sebagai suami istri harus mampu mensyukuri seberapapun berkat Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita harus tetap menengadah ke atas, mengucap syukur kepada Tuhan.